Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Rahmania dari kelas 11B. Saya ingin memaparkan sedikit materi tentang kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya wilayah kekuasaan dan isme yang artinya paham. Jadi, kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Kolonialisme dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kolonialisme eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga penduduknya dengan cara kerja paksa atau kerja rodi. Yang kedua, kolonialisme penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi yang kemudian digantikan oleh pendatang, sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. Yang ketiga, kolonialisme deportasi. Kolonialisme deportasi adalah negara penjajah menggunakan wilayah koloni sebagai tempat pembuangan narapidana yang tidak ditangani oleh pemerintah. Selanjutnya, imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium, yang artinya memerintah, dan isme, yang artinya paham. Pengertian imperialisme adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan membentuk suatu sistem pemerintahan jajahan di wilayah jajahannya. Imperialisme terbagi menjadi 2, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno terjadi pada abad ke-14 sebelum adanya revolusi industri di Inggris, sedangkan imperialisme modern terjadi pada abad ke-17 setelah revolusi industri di Inggris terjadi. Masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra oleh bangsa barat, yaitu ketika bangsa barat melakukan penjelajahan mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang di dunia timur. Penjelajahan samudra oleh bangsa barat ini terjadi pada abad 15-17 Masehi, dan pelopor penjelajahan samudra ini yaitu Portugis, Spanyol, dan Inggris. Latar belakang penjelajahan samudra ada 3, yaitu yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Yang kedua, berkembangnya teknologi di bidang maritim dan adanya teori Kopernikus. Yang ketiga, buku catatan perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan dari 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yang pertama, pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kota pelabuhan Malaka. Yang kedua, Sebastian del Cano pada tahun 1521 pulang ke Spanyol melewati Tidore, Maluku, Timor, dan menyeberangi Samudra Hindia. Selanjutnya pada tahun 1579, Francis Drake berlabuh ke Kerajaan Ternate. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten. Berikutnya pada tahun 1602, James Lancaster melakukan perjalanan ke Indonesia dan kapalnya tiba di Aceh. Yang terakhir pada tahun 1717, James Cook singgah di Batavia karena kapalnya mengalami kerusakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.